malam Bapak Ibu yang terkasih. Senang sekali malam hari ini kita masih diberikan kesempatan kembali untuk datang bersama-sama berdoa dan menyembah di dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati, pikiran kita malam hari ini untuk sungguh-sungguh berdoa dan menyembah kepada Tuhan. Sebelum kita memulai, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini karena keadaan kami baik, keadaan kami sehat, semua karena berkat dan anugerah Tuhan. Kami boleh menikmati kebaikan Tuhan, kami boleh mengalami pertolongan Tuhan dan pembelaan Tuhan. Malam hari ini kami rindu Tuhan untuk datang di dalam hadirat-Mu bersama-sama dengan saudara-saudari kami menyembah kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan mengalami lawatan Tuhan. Kami rindu mengalami pertolongan Tuhan. Dan biarlah melalui doa malam ini Tuhan, kami berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Apapun yang menjadi masalah, persoalan dan pergumulan kami, biarlah Engkau sendiri yang mengulurkan tangan untuk menolong setiap kami. Mampukan kami Tuhan, berikan kekuatan yang baru, berikan urapan yang baru. Mari Bapa, Engkau hadir di dalam ibadah doa malam ini, di rumah-rumah kami masing-masing. Engkau yang mengetahui, Engkau yang mengerti setiap masalah persoalan kami. Oleh sebab itu biarlah Roh Kudus sendiri yang menghampiri setiap pribadi, melawat kami, memberikan urapan yang baru dan pertolongan dari tempat maha tinggi. Terima kasih Bapa, Engkau yang berdaulat, Engkau yang memimpin ibadah kami malam hari ini. Mulai awal, pertengahan hingga pada akhirnya, kami sungguh haus dan lapar. Kami merindukan Engkau lebih dari apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur malam hari. Mari Bapak Ibu siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan. Tenangkan, teduhkan hatimu, sebab Dia hadir di tengah-tengah kita malam hari ini. Mulai menyembah kepada Tuhan. Sungguh kami rindu Tuhan, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Biar Engkau yang melawat setiap pribadi malam hari. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan, telah Kau genapi bagiku. Sekali lagi katakan, ajaib Kau Yesus, ajaib Kau Yesus, ajaib
Mari sama-sama kita katakan, ajaib Kau Yesus, ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Mari Bapak Ibu, Kau yang ada di rumah, nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu. Haleluya. Selamanya. Sekali lagi, ajaib Kau Yesus. Haleluya. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Sekali lagi, banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Bagi engkau yang rindu membalas segala kebaikan Tuhan, sembah Dia dengan segenap hatimu. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Kami tidak mungkin mampu membalas
Sekarang buka kedua tanganmu, naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Berkat besar yang Dia sudah berikan setiap hari untuk engkau dan saya. Kesehatanmu, keluargamu, pekerjaanmu, layananmu, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Syarabata karala barabata syakaya rala barabata syaranarabata karala barabata sika. Engkau sangat baik, kami bersyukur, kami menyembah. Haleluya, haleluya, Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami menyembah. Haleluya, haleluya, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, inilah ucapan syukur kami Tuhan, untuk semua kebaikan Tuhan, untuk setiap janji-janji Tuhan, untuk setiap jawaban doa yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih, syukur, terima kasih. Haleluya, Bapakku yang ku cinta,
Mari engkau berdoa secara pribadi malam hari ini kepada Tuhan. Apa yang menjadi kesesakanmu? Apa yang menjadi persoalanmu malam hari ini? Naikkan doamu, sebab Dia hadir di mana engkau sedang berada. Dia hadir dan Dia berindu untuk melawat setiap kita malam hari ini. Engkau yang sedang bergumul dengan persoalan berat, engkau yang sedang bingung, tidak tahu kemana arah tujuan hidup, engkau yang sedang sedih, engkau yang sedang putus asa, engkau yang tidak tahu harus berbuat apa hari-hari ini. Biar malam hari ini izinkan tanganmu dipegang oleh Dia, dipimpin, dibawa untuk semakin datang mendekat kepada Tuhan. Biar malam hari ini Tuhan, apa yang menjadi kerinduan setiap kami, ketika kami merindukan Engkau lebih dari apapun, maka kami percaya hadirat-Mu Tuhan yang akan membawa kesembuhan. Biar hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami malam hari ini. Jadi pertolongan, jadi penghiburan. Biar Roh Kudus yang menghampiri kami, memeluk setiap kami. Mungkin malam hari ini ada yang merasakan ketakutan yang luar biasa. Kau sedang ada dalam kesendirianmu. Tidak ada seorang pun yang peduli dengan engkau. Malam hari ini Dia peduli. Dia mengerti. Dia rindu memelukmu. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh lebih lagi. Syarapata karala barapata syakaya rala barapata sikarala barapata syakaya la barabayase. Mari Kau menjadi
pujian ini dengan penuh kerinduan kepada Tuhan, sebab Dialah satu-satunya yang sanggup menolong engkau dan saya. Hadiratnya malam hari ini membawa kesembuhan. Hadiratnya menjadi pertolongan buat kita malam hari ini. Mari Bapak Ibu, panggil Dia Bapa. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Sekali lagi panggil Dia. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Hadiratmu, membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu, membawa kesembuhan. Hadiratmu, 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 membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu, membawa kesembuhan, membawa kesembuhan, membawa pertolongan. Kami merasakan Kau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Kau melawati rumah-rumah kami masing-masing. Biar hadirat-Mu yang menolong setiap kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami yang sakit. Syaralabarabata karalabarabata syadararalabata karala. Sebab selain daripada Engkau Tuhan, tidak ada seorang pun yang mampu, yang sanggup untuk menolong kami. Biar malam hari ini kami berseru kepadamu. Biar malam hari ini kami menaruh harapan kami kepadamu. Satu-satunya tempat sandaran kami, satu-satunya yang kami andalkan di dalam hidup ini, yaitu Engkau saja ya Tuhan. Biar malam hari ini di tengah-tengah penyembahan kami, mujizat boleh terjadi, kesembuhan boleh terjadi, lawatan Tuhan, pertolongan boleh terjadi malam hari ini. Syarabata karala barabata syakayarala barabara barabara
Sebab kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, kuasa dan kasih-Mu tetap sama. Kami menanti-nantikan Engkau. Kami menanti-nantikan Engkau. Syarabatakaralamaya sandaralamo. Haleluya. Inilah kerinduan kami malam hari ini, Bapa. Biar di tengah-tengah penyembahan kami, di tengah-tengah doa kami ini, kami boleh mendengar isi hati Tuhan. Kami boleh menerima janji-janji Tuhan. Kami boleh menerima keselamatan dari Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami malam hari ini, Bapa, karena kami rindu mujizat pertolongan Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupan kami. Kami tidak lagi ditinggalkan. Kami bukan orang-orang yang ditinggalkan, tetapi kami adalah biji mata Tuhan. Orang yang Kau kasih, orang yang Kau sayangi, orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Hati kami terbuka, biar firman-Mu Kau taburkan di dalam tanah hati kami yang subur. Dan biarlah firman-Mu yang menolong kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau duduk diam mendengar firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, sampaikan pesan-Mu buat setiap kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, senang sekali malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali datang bersama-sama berdoa dan menyembah kepada Tuhan. Dan malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang kita pelajari malam hari ini sungguh-sungguh mendatangkan berkat, sungguh-sungguh jadi berkat buat setiap kita, sehingga apa yang kita pelajari bukan hanya sekedar pengetahuan tentang firman Tuhan, tetapi firman ini boleh menolong. Firman ini boleh menjadi berkat, boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari malam hari ini buka firman Tuhan bersama-sama dengan saya di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami, karena kepadamu-lah kami bersandar, dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Dan Tuhan memukul kala orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari, lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas, sehingga tidak ada yang tinggal hidup, karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Puji Tuhan ya. Firman Tuhan malam hari ini berbicara, berkisah kepada setiap kita bahwa dikatakan kemudian Asa berseru kepada Tuhan. Asa berdoa kepada Tuhan. Mengapa dia berdoa kepada Tuhan?
Karena Asa ini seorang raja di Yehuda, ya. Asa ini takut akan Tuhan. Asa ini hidup benar di hadapan Tuhan. Dan pada satu waktu Tuhan izinkan ada orang Ethiopia yang hendak menyerbu, hendak menyerang di dalam kerajaan yang dipimpin oleh Asa ini, ya. Satu pasukan yang begitu banyak, ya. Satu pasukan yang secara manusia tidak sebanding dengan apa kekuatan yang dimiliki oleh Asa ini. Kemudian di tengah-tengah kesesakannya dia tahu bahwa peperangan ini akan menghasilkan kekalahan yang besar di pihak Raja Asa, ya. Tetapi dia di tengah-tengah sebelum dia berperang, dia berdoa kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan. Dan hasil dari doa yang dinaikkan oleh Asa ini, yaitu di dalam ayat yang ke-12, Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia ini. Saudara, tentunya ketika kita berdoa, kita rindu apa yang kita doakan itu boleh dijawab oleh Tuhan, boleh mendapatkan kemenangan dari Tuhan, ya. Kita seringkali kepingin semua yang kita doakan itu dijawab oleh Tuhan, tetapi kita kadangkala lupa ada proses, ada hal-hal yang harus kita lakukan supaya doa-doa kita itu bisa mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Tuhan yang berperang menggantikan kekuatan Asa. Kekuatan Asa tidak seberapa, musuhnya terlalu kuat, 2 kali lipat lebih dahsyat, ya. Tetapi ketika Raja Asa ini berdoa kepada Tuhan, Tuhan memberikan kemenangan. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-13, ya, musuhnya orang Ethiopia itu dikejar, ya, balik kucing. Tadinya dengan gagah perkasa hendak menyerbu kerajaan Yehuda, tetapi karena Tuhan yang berperang, mereka kembali lari terbirit-birit sehingga dikejar sampai ke Gerar. Dan bisa dibayangkan firman Tuhan berkata, orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas. Bahkan lebih tragis lagi di situ dikatakan, sehingga tidak ada yang tinggal hidup dari bala tentara yang demikian banyak sekali. Kalau Tuhan yang berperang melawan mereka, tidak ada seorang pun yang sanggup bertahan. Mereka hancur di hadapan Tuhan. Dan kalimat yang terakhir, hasil yang diperoleh oleh orang-orang Yehuda ini sungguh membuat kita semua takjub. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar, ada berkat besar di balik peperangan yang Tuhan kerjakan. Ada berkat besar ketika jawaban doa-doa diberikan. Nah, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama mengapa atau apa rahasianya yang membuat dari doa Raja Asa ini bisa dijawab oleh Tuhan. Yang pertama, mengapa doanya itu dijawab oleh Tuhan? Kita lihat ketika pada raja-raja sebelumnya, ini adalah generasi ketiga dari keturunan Raja Salomo, Raja Asa ini. Pada waktu itu Salomo dipilih Tuhan untuk membuat bait sucinya. Di tengah-tengah pentabisan bait suci ini, Raja Salomo berdoa kepada Tuhan. Di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-6 ayat yang ke-34. Inilah yang menjadi doa dari Raja Salomo. Apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuh-musuhnya, ke arah manapun engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke kota yang telah kau pilih ini dan ke rumah yang telah kau dirikan bagimu, ya, dia meminta, kalau satu saat nanti ada serangan musuh, ada tentara yang menyerang kepada mereka, ketika mereka berdoa kepada Tuhan, menghadapkan wajahnya ke bait suci ini yang dibangun oleh Salomo,
maka akan ada pertolongan dari Tuhan. Dan inilah jawaban dari doa Salomo. Di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang pertama, setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Itu artinya bahwa Tuhan akan menjawab umatnya. Itu artinya doa umatnya berdasarkan ada satu janji yang diberikan oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang berjanji menyuruh umatnya untuk berdoa, maka doanya itu pasti akan dijawab oleh Tuhan. Seringkali kita itu tidak mengerti apa yang Tuhan janjikan terhadap setiap kita. Mengapa kita tidak mengerti janji Tuhan? Karena kita malas untuk membaca firman Tuhan. Janji-janji Tuhan semuanya tertulis di dalam Alkitab, tetapi seringkali kita nggak mau buka, seringkali kita tidak mau baca apa yang menjadi janji-janji Tuhan. Sehingga ketika kita berdoa, kita doanya ngalor ngidul, kita doa ngawur, kita doa untuk memuaskan hawa nafsu kita berdoa hanya untuk kepentingan secara pribadi. Kita lupa doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa yang berdasarkan apa yang Tuhan janjikan. Mari mulai malam hari ini rajinlah baca firman Tuhan, supaya kita tahu apa yang Tuhan janjikan kepada setiap kita. Janji Tuhan itu akan digenapi ketika kita berdoa. Janji Tuhan itu akan kita nikmati ketika kita berdoa, kita aminkan janji itu. Dan yang kedua, mengapa doa dari Raja Asa ini dijawab dan ditolong oleh Tuhan? Yang kedua, karena dia itu seorang raja yang hidupnya itu baik dan benar di mata Tuhan. Kita lihat di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-14 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Demikianlah bunyi firman Tuhan, Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Dia hidup tidak sembarangan. Memang dia seorang raja. Ada standar yang harus disiapkan untuk melayani seorang raja. Tetapi bagian dia sebagai seorang raja, dia juga memiliki satu standar yang dia hidupi. Yaitu apa? Standarnya hidup benar, bukan di hadapan manusia tetapi di mata Tuhan. Dia hidup melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan. Ada standar yang dia hidupi ketika dia menjadi seorang raja. Ayat yang ketiga, ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Dia menghimbau, dia menyerukan kepada seluruh rakyatnya, seluruh penduduknya dari kerajaan Yehuda untuk mencari Tuhan, untuk mematuhi hukum dan perintah Tuhan. Bukan hanya dirinya sendiri saja yang hidup benar di mata Tuhan, tetapi dia menyerukan agar seluruh penduduk Yehuda hidup sesuai dengan firman Tuhan. Asa berusaha melakukan membuat sebuah ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Dia singkirkan semua berhala-berhala yang membuat hati bangsa Israel untuk condong kepada berhala-berhala ini, dimusnahkan semua, ya, supaya mereka semua boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau hidup kita benar, kalau kehidupan kita berbuat baik sesuai dengan standarnya Tuhan. Yesaya 58 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Beginilah bunyi firman Tuhan. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Kita panggil Tuhan,
maka Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Saudara, Tuhan menjadi begitu mudah ditemui. Tuhan menjawab setiap seruan doa kita ketika kita tidak mengenakan kuk kepada sesama kita, tidak menaruh beban kepada sesama kita, tidak lagi menunjuk-nunjuk orang, menyalahkan orang lain dan memfitnah. Ya, semua yang buruk-buruk tidak kita lakukan. Kemudian ayat yang ke-10, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tidak akan ada kegelapan di dalam kehidupan kita ketika kita melihat sesama kita, orang yang lapar, orang yang kekurangan. Kita boleh memberikan apa yang mereka perlukan, maka firman Tuhan akan berkata kepada setiap kita, terangmu akan terbit meskipun keadaan semakin gelap. Tetapi ketika kita tahu melakukan yang terbaik, berlaku benar, berlaku baik, mengulurkan tangan untuk menolong sesama kita, maka kegelapan di dalam kehidupan kita tidak kita alami. Ayat yang ke-11, Tuhan akan menuntut engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ada tuntunan Tuhan, ya. Dia akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Ketika musim kekeringan, masa-masa yang sulit, ya, Dia akan tetap memberikan air. Dia akan membarui kekuatan kita. Kita akan semakin lama semakin kuat seperti taman, ya, yang diairi dengan baik. Bahkan dikatakan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Selalu ada air, selalu ada pertolongan, selalu ada berkat Tuhan ketika kita hidup seperti yang Tuhan inginkan, ya. Tuhan mendengar ketika kita berdoa, Tuhan menolong ketika kita berseru, Tuhan membela kita, membela hak kita ketika kita diperlakukan dengan tidak adil, ya. Mari malam hari ini doamu akan dijawab oleh Tuhan ketika kita melakukan atau hidup baik, hidup benar di hadapan Tuhan. Karakter kita harus berubah, karakter kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Tidak bisa kita doa kemudian kita minta doa kita dijawab oleh Tuhan, tetapi perbuatan kita, kehidupan kita tidak seperti standar firman Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, doa dari Raja Asa ini mengapa begitu indahnya dijawab oleh Tuhan? Karena dia bersandar kepada Tuhan. Dikatakan di dalam 2 Tawarik 14 ayat yang ke-11 tadi, dikatakan tidak ada seorang pun yang sanggup menolong kami dari yang lemah daripada yang kuat. Tetapi dia berkata, kepadamulah kami bersandar. Raja Asa tidak bersandar kepada kekuatannya. Asa tidak bersandar kepada hartanya, tetapi dia tetap rendah hati bersandar kepada Tuhan. Jarang sekali Bapak Ibu orang yang memiliki kekuasaan, orang yang memiliki harta yang banyak, seringkali mereka lupa. Mereka mengandalkan harta bendanya, mereka mengandalkan kedudukannya, mereka mengandalkan kekuatannya. Tetapi Asa ini dia ingat ada yang harus diandalkan di dalam hidup ini, yaitu Tuhan yang di atas segala-galanya. Dia tahu peperangan ini tidak mungkin dia menangkan. Dia tahu tidak ada seorang pun yang sanggup menolong yang lemah daripada yang kuat.
Oleh sebab itu dia percaya ada kekuatan di atas segala-galanya. Peperangan itu kemenangannya tidak ditentukan oleh seberapa banyak senjata yang dimiliki, seberapa kuat tentara mereka, seberapa canggih, seberapa lihai ya, jurus-jurus yang akan diberikan. Tetapi peperangan itu sesungguhnya ada di tangan Tuhan. Mungkin kekuatan kita tidak seberapa ya, menghadapi musuh yang dengan banyak fasilitas, kita tidak ada apa-apanya. Tetapi ingat, peperangan itu ada di tangan Tuhan. Kemenangan itu ada di tangan Tuhan. Seperti ketika Raja Daud menghadapi Goliat. Dia tahu, dia berkata kepada Goliat, peperangan itu ada di tangan Tuhan. Ya, oleh sebab itu dia menaruh harapannya, dia bersandar kepada Tuhan, dan saat dia berseru berdoa kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dia berkata kepada Tuhan, Engkaulah satu-satunya sandaran kami, Engkau satu-satunya harapan kami, Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Dia tidak main-main. Dia tidak menghitung berapa besar kekuatannya. Dia tidak lagi mengandalkan tentara prajuritnya. Tetapi dia di dalam doanya, dia mengandalkan Tuhan. Dan ketika dia mengandalkan Tuhan, maka berkat Tuhan itu dicurahkan. Seperti di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bapak Ibu, malam hari ini apa yang kita andalkan di dalam hidup ini? Mungkin memang hari ini engkau diberkati Tuhan luar biasa, tetapi biarlah hatimu tetap. Jangan menaruh harapanmu kepada harta yang kau miliki. Mungkin hari ini kedudukanmu sedang di atas. Mari malam hari ini dengar firman Tuhan, jangan andalkan semuanya itu. Mari biarlah hati kita tertuju kepada Tuhan. Karena sesungguhnya firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tetapi di dalam ayat yang kelima, bertolak belakang dengan orang yang mengandalkan Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, orang yang mengandalkan manusia, hatinya itu pasti jauh dari Tuhan. Tetapi kalau orang yang mengandalkan Tuhan, pasti hatinya itu melekat kepada Tuhan. Pasti dia berharap kepada Tuhan, pasti dia berkata, jika bukan Tuhan, maka semuanya akan sia-sia. Oleh sebab itu ketika Raja Asa menaikkan doa yang seperti ini, di dalam ayat yang ke-13 tadi berkata, dan Tuhan memukul kala orang-orang Ethiopia itu. Saya ulangi ayat yang ke-12, Tuhan yang memukul kala orang-orang Ethiopia itu. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka Dia yang akan berperang ganti kita. Malam hari ini kalau engkau capek, kalau engkau lelah mengandalkan berbagai macam cara supaya engkau bisa lewat, supaya engkau bisa mengalami pertolongan Tuhan, malam hari ini yang engkau perlu lakukan hanyalah tinggal diam, tenang, andalkan Tuhan di dalam kehidupan. Maka ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan yang akan berperang gantikan kita. Berapa banyak hari-hari ini kita lari ke sana kemari mengandalkan kekuatan kita sendiri. Biar firman Tuhan malam hari ini mengingatkan setiap kita, jawaban doa bukan karena terletak kalimatnya yang begitu indah. Jawaban doa diberikan karena Tuhan sudah berjanji dan pasti akan digenapi ketika kita berdoa. Jawaban doa itu akan diberikan ketika hidupmu sesuai
dengan kebenaran firman Tuhan. Jawaban doa itu akan diberikan kepada setiap kita kalau kita mengandalkan Tuhan. Mari malam hari ini, jangan hanya mengharapkan hasil akhirnya. Jangan hanya engkau merindukan Tuhan yang berperang ganti kita, tetapi lakukan. Ada prosesnya yang harus kita jalani untuk mendapatkan doa yang berkemenangan. Bersama-sama dengan saya renungkan firman Tuhan baik-baik. Kalau Raja Asa ditolong oleh Tuhan, Tuhan yang sama malam hari ini dia rindu juga menolong saudara dan saya. Mari datang kepada Tuhan, berseru seperti Raja Asa, berteriak kepada Tuhan, memohon pertolongannya. Biarlah malam hari ini Dia yang menolong kita, berperang ganti kita. Di dalam tinggal diam dan tenang, disitulah terletak kekuatan. Malam hari ini di manakah engkau menaruh kekuatanmu? Kekuatan kita sesungguhnya terletak pada lutut yang selalu bertelut berdoa kepada Tuhan. Kekuatan kita adalah di dalam doa kita. Hana, perempuan mandul, ketika dia berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan membuka kembali kandungannya dan membuat dia melahirkan anak yang luar biasa. Daniel, orang yang suka berdoa, dimasukkan ke dalam goa singa sekalipun singa-singa tidak mampu menjamah dia. Ada kuasa doa. Malam hari ini jangan berhenti berdoa. Mari andalkan Tuhan di dalam segala hal. Percaya bahwa Dia Allah yang mendengar doa-doa kita. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau
Tuhan ingin setiap kita untuk mendoakan sesama kita. Mungkin itu temanmu, mungkin itu saudara, orang tuamu, atau siapapun. Satu nama yang Tuhan taruh di dalam hatimu. Malam hari ini engkau disuruh Tuhan untuk mendoakan mereka. Kau tidak mungkin bisa merubah seseorang, tetapi Tuhan bisa melalui doamu. Tuhan bisa melakukan banyak mujizat. Bagaimana caranya kita gak perlu tahu. Yang Tuhan inginkan adalah kau berdoa bagi mereka. Roh Kudus akan bekerja mengingatkan engkau akan segala sesuatunya. Doakan mereka, berseru, berdoa. Syarapata karala parapata shikarala parapata syakayarala parapata syakayarala. Biar malam hari ini Tuhan, kami mau taat apa yang Roh Kudus inginkan. Doa kami mungkin tidak sempurna, doa kami mungkin jauh dari kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan, Roh Kudus yang menolong setiap kami. Satu nama yang Tuhan taruh untuk kami doakan malam hari ini. Kami tidak tahu apa yang sedang mereka gumulkan, tetapi Tuhan tahu. Dan melalui doa kita malam hari ini, orang itu boleh ditolong oleh Tuhan. Ya ramata syaka ya ralapa rapata karala parapata syaka. Kina rapata syada lapa lapa rapata karala parapata karala parapata syarala parapata. Malam hari ini Tuhan, biar Engkau yang bekerja di rumah-rumah kami, menolong setiap kami yang sedang berteriak berseru kepada nama Yesus, yang membutuhkan pertolongan secara pribadi, membutuhkan pertolongan ekonomi keuangan, yang membutuhkan pertolongan mengenai pekerjaan, yang membutuhkan pertolongan mengenai kesembuhan. Ada banyak hal yang tidak bisa kita jangkau, tetapi Tuhan bisa menolong kami. Tuhan sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terus bawa dalam doa. Kami tidak mau lagi egois semua tentang keperluan kami, kepentingan kami. Tetapi kami rindu juga mendoakan sesama kami. Kami rindu mendoakan orang yang sudah menyakiti hati kami. Kami rindu jadi berkat. Kami rindu Engkau pakai lebih lagi Tuhan. Dipertajam. Semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini Bapak. Biar kami mengerti, bukan hanya sekedar kami mengerti, tetapi kami mau lakukan di dalam kehidupan kami. Engkau menolong kami. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk setiap jawaban doa yang Tuhan sudah berikan. Malam hari ini kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang sedang berdoa di rumah mereka masing-masing. Apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi kesesakan di dalam kehidupan mereka.
Bapa, Engkau melihat, Engkau memperhatikan, dan Engkau mengulurkan tangan-Mu untuk menolong dan memberkati mereka satu persatu Bapa. Malam hari ini Engkau yang menghampiri kami. Biarlah berkat-Mu Engkau curahkan. Berikan penghiburan buat yang susah. Berikan kekuatan yang baru buat yang lemah. Berikan harapan buat yang sedang putus asa. Tuhan, biarlah gelombang kesembuhan, gelombang urapan yang baru, gelombang yang membuat kami diberkati berlimpah-limpah itu tercurah malam hari ini. Kami percaya hadirat-Mu begitu luar biasa dan kami nikmati hadirat-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tuhan juga memberkati bangsa kami Indonesia, memberkati Bapak Presiden, pemimpin kami tertinggi, wakilnya, menteri, dan bahkan jajaran sampai yang terendah sekalipun di seluruh daerah, di pelosok-pelosok. Berikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau memberkati para hamba-hamba Tuhan di mana saja mereka Engkau utus, di daerah-daerah, di pelosok-pelosok, di desa-desa, di pulau-pulau, di tempat-tempat terpencil sekalipun. Mata Tuhan tetap tertuju kepada para hamba-hamba. Apa yang mereka perlukan, apa yang mereka rindukan, Tuhan, malam hari ini kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati mereka, memenuhi segala keperluan hidup mereka. Terima kasih Bapak, berdoa juga untuk para bisnismen, para pengusaha yang punya usaha, punya toko, punya pabrik, punya berbagai macam usaha. Tuhan, Kau yang menolong di tengah-tengah masa yang sukar ini. Biarlah Tuhan roda kehidupan bisnis ini boleh tetap berputar. Tuhan memberikan keadaan yang aman, dan kami percaya berkat Tuhan tetap dicurahkan bagi orang-orang yang berdoa merindukan kehadiran seorang anak. Keluarga ini Tuhan berdoa, menangis supaya mereka mendapatkan keturunan. Bapa, malam hari ini Kau yang memberkati setiap kandungan yang mereka rindukan. Biarlah Tuhan melalui doa malam ini Tuhan boleh memberkati keluarga-keluarga ini, dan kami percaya biarlah seorang anak Tuhan anugerahkan di tengah-tengah keluarga yang belum memiliki anak. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk para senior, para oma-opa yang sudah lanjut usia. Tuhan juga memperhatikan mereka satu persatu. Engkau berikan tulang yang kuat, Tuhan berikan tubuh yang sehat, iman yang kuat, dan kami percaya mereka tetap gemuk, mereka tetap sehat, mereka tetap jadi berkat di tengah-tengah usia mereka yang senior ini. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk setiap para Bapak Ibu yang setia mengikuti acara doa malam ini. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan mereka. Engkau yang menjamah, Engkau yang memberkati mereka. Jerih lelah mereka di dalam mencari Tuhan, di dalam mereka berdoa kepada Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. Satu kali kelak mereka boleh menyaksikan betapa Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang membuat mujizat, Tuhan yang memberikan kemenangan, Tuhan yang selalu menjawab doa-doa kami. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita mau mengangkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus turun atas setiap kami malam hari ini. Terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus, nikmati berkat itu seumur hidupmu. Engkau ada dalam pemeliharaan Tuhan, engkau ada dalam penyertaan Tuhan. Kebajikan dan kemurahan Tuhan terus mengikutimu seumur hidupmu. Keturunanmu akan menjadi perkasa, usaha pekerjaanmu diberkati Tuhan, pelayananmu diberkati Tuhan, ke kanan ke kiri mengembang seperti Tuhan memberkati Yabes. Demikianlah juga Tuhan memberkati engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.